Halo, kali ini saya akan memberikan cara cepatnya, saya akan memberikan tips cara cepat untuk, eee, gradien dan kemirangan ya. Ini ada di materi tentang persamaan garis lurus. Nah, jadi yang pertama yang kita harus ketahui itu, kita di sini akan memakai 2 rumus. Rumus pertama dan rumus kedua. Nah, kita cara mengetahui itu rumus pertama atau rumus kedua dipakainya, kita akan memakai, cara ini. Misalnya yang garis A dan B ya. Kita akan, eee, coba cek nih. Di sini kan di tengah sini kan ini garis A nih, bisa dibuat tanda tambah kan di sini. Nah, jadi pas kan sama kotaknya. Kalau di buku kan ada kotak-kotak nih, di buku kotak-kotak kan ada kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, kalau bisa berikan tanda plus seperti ini dan dia sama dengan kotaknya, nih sama nih kotaknya sama kan tuh. Dia sama, berarti itu adalah titiknya. Nah, kalau misalnya seperti di tengah, F nih ya, dia tidak bisa ditambah kotak nih, jadi beda. Tengah itu beda, jadinya tidak bisa. Nah, terus ada cara keduanya nih untuk menentukannya nih. Ada juga yang caranya itu, dengan menggunakan, titik koordinatnya. Jadi ada koordinat yang misalnya koordinat bulat dan koordinat yang pecahan. Contoh yang bulat itu seperti ini nih, di sini misalnya nih. Jadi kan ini 6 nih, jadinya kan di sini 6, koma di sini kan 4. Nah, 6,4. Tapi kalau di sini jadinya 2, koma di sini 3,5. Nah, kalau di sini nih 3,5 jadinya. Nah, kalau di sini juga sama nih, jadinya ini bulat. Nah, karena apa? Di sini 12 dan di sini kita lihat di sini 4. Jadinya di sini menggunakan cara kedua. Yang seperti ini, yang koma pakai cara kedua. Nah, yang di sini kan bisa tanda plus, di sini bisa tanda plus, sini bisa tanda plus. Pokoknya kalau yang titik-titik seperti ini bisa tanda plus, kecuali emang gurunya memberinya emang yang tidak di koordinat yang bulat. Nah, habis itu kalau di sini kan bisa nih tanda plus, kalau tengahnya bisa tanda plus, dia itu akan bulat bilangan koordinatnya. Di sini nggak bisa tanda plus, di sini makanya 4,5, di sini 1. Nah, kalau di sini kan bisa nih, 12,4 di sini bisa tanda plus kan. Nah, ayo kita akan beralih ke rumus yang pertama. Sebelum itu saya akan hapus dulu di sini plus-plusnya biar tidak mengganggu. Oke, kita hapus dengan cepat. Nah, oke. Nah, udah selesai ya. Ini juga diikut hapus saja biar gampang lihatnya. Nah, biar bersih. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Habis itu kita akan menggunakan rumus yang pertama untuk yang ini. Karena ini bisa ditanda plus, ini tidak bisa, maksud saya tidak bisa ditambah plus, dan ini ada bilangan yang komanya 3,5 nih. Jadi kita akan menggunakan cara pertama. Cara pertama karena tidak bisa ditanda plus dan ada komanya, kita akan menggunakan ujung dengan ujungnya. Dari yang titik A dengan titik B. Kita bisa dibuat garis sendiri atau bisa buat garis imajinasi saja ya. Buat seperti ini. Nah, habis itu kita lihat nih, seperti ini nih, buat kotak dari garisnya. Nah, habis itu kita akan lihat nih, kan ini tidak bisa ada komanya atau tidak bisa digambar plus, tidak sama. Nah, jadi kita akan buat kotak seperti ini atau imajinasi saja boleh. Dari sini kita akan kalau misalnya di gradien atau yang namanya ini, kemiringan, kita akan menghitung Y-nya dulu baru X. Nah, jadi kita akan hitung dulu nih yang dari bawah, satu, kotak 2, kotak 3. Kita hitung lagi kotak yang paling atas, kotak 1, kotak 2. Jadinya 3/2. Gampang ya. Kalau misalnya cara biasanya itu 1, 2, 3. Habis itu 1, 2. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya panjang seperti ini, itu akan lebih susah tentunya ya. Nah, jadinya 3/2. Nah, kalau yang cara cepat ini lebih efektif untuk yang seperti ini nih. Yang panjang seperti ini dan dia itu bilangannya itu bulat koordinatnya. Kalau misalnya yang seperti ini kita lanjut ke sini ya. Sini kan sama nih jawabannya. Kalau pakai cara dua yang berbeda tapi tetap sama jawabannya. Tergantung kalian mau pakai yang mana terserah kalian karena ini hanya tipsnya untuk agar lebih cepat. Nah, misalnya di sini nih langsung 1 2 1. Nah, kan di sini hitung Y-nya dulu 1 2 X-nya berapa? Cuma satu kotak kan X-nya cuma seret. Kalau Y-nya kan 2 nih ya. Jadinya 2/1 karena kita balik bukan X dulu tapi Y dan ini X, ini juga nih. Y, ini X. Ini Y, ini X. Jadinya
2/1 atau bisa 2/1 bisa disederhanakan lagi menjadi 2. Nah, kita akan pindah, saya hapus dulu. Kita akan pindah ke yang sebelah sini, C sama D. Nah, ini yang bilangan bulat yang menggunakan cara cepat lebih gampang ya. Jadi karena di sini tengahnya bisa dibuat tanda plus dan itu bulat, kita tinggal buat aja garis imajinasinya bukan seperti tadi dari titik C ke titik D, tapi dari tengah ke titik salah satu titiknya. Nah, misalnya gini nih, bisa kita langsung hitung aja 1, 2, 1, 2, 3. Jadi Y-nya itu ada 2 dan ada 3 di sini. 3. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita mau hitung semua, oke. Kalau misalnya rumus biasanya kayak gini, kita hitung dulu ke atas. 1, 2, 3, 4. Sampai sini kan 4, habis itu kita hitung yang X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 4/6. Atau bisa sederhanakan menjadi 2/3 juga. Tapi ini membutuhkan waktu lebih banyak. Kalau misalnya kita cuman buat kayak gini, kita misalnya udah hafal nih. Oh, ini titiknya di sini. Habis langsung 1, 2, 3. Bisa 1, 2, 3. Nah, langsung kan 2/3. Nah, gampang. Kalau misalnya yang ini, nah di sini saya akan menjelaskan. Kalau di gradient atau kemiringan ada dua nih. Kalau misalnya garisnya itu ke atas dan ke kanan, nah dia ke kanan, dia itu garisnya ke kanan yang atas ini kanan, dia itu akan menjadi positif hasilnya, pasti akan menjadi positif. Tapi kalau misalnya dia ke kiri seperti ini, mau kiri bawah, kalau misalnya mau ke kanan maksudnya, mau ke kanan bawah, kalau yang ini ke kiri bawah. Nah, dia itu akan negatif, kalau yang ini akan menjadi positif. Nah, kita sekarang karena ini seperti ini, nah dia itu garisnya ke kiri atas dan ke kanan bawah, ini hasilnya pasti akan negatif. Nah, jadi karena di sini kita bisa buat tanda plus, nah itu dan dia itu 12,4. Kita akan menggunakan cara kedua. Kita langsung buat seret, habis itu langsung 2/1 sama dengan 2 bisa dihituin. Karena tapi jangan lupa karena ini ke bawah, nah dan dia ke atas juga, dia ke kiri pokoknya atasnya, dia akan menjadi minus. Nah, jadinya kalau kita hitung seperti biasa 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, karena ini ke kiri jadinya minus, jadinya 4/-2 sama dengan -2. Nah, gitu saja. Saya sarankan kalau misalnya menggunakan rumus ini kalian harus teliti, karena kalau misalnya kalian dari awal eksekusinya sudah salah, misalnya kalian ngitungnya gini 1, 2, 3, 1 doang di sini, jadinya cuman 3/1 udah salah. Jadi kan harusnya 3/2 tapi 3/1 jadi hasilnya 3. Berbeda hasilnya. Jadi kalian harus menggunakan ini kalau sudah paham dan kalian tuh sudah eee kalian tuh tidak blur pikirannya, sedang fokus. Kalau misalnya lagi, mau cara cepet ya kalian harus teliti juga. Kalau misalnya cepat tapi tidak teliti ya tidak ada gunanya. Dan saya, eee, bilangin juga kalau misalnya memakai rumus ini jangan tergantung oleh rumus ini, karena ada juga soal yang menggunakannya itu bukan berupa gambar, tapi dia berupa tulisan. Tulisan itu untuk kita berpikir lebih panjang, kalau diberikan gambar, kan kita bisa melihat gambarnya. Kalau misalnya yang tulisan, kita bisa menggunakan 2 cara, kita bisa menggunakan imajinasi kita atau kita akan menggambar sendiri. Jadi kalau misalnya diberikan gambar, saya sarankan menggunakan yang ini, tapi kalau misalnya mau diberikannya dalam bentuk, tulisan, kalian bisa pilih sendiri mau menggambar dulu atau kalian mau menggunakan cara yang, berbeda dari cara cepat ini, yang waktunya lebih lama. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kecepatan gambar kalian, pastinya caranya yang digunakan lebih cepat daripada gambarnya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk tulisan soalnya, saya sarankan menggunakannya itu yang biasa, bukan yang menggunakan cara cepat dalam gambar seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga ini akan menambah wawasan kalian. Terima kasih, bye-bye.